Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin. Rabbi a'udzubika min hamazati sayyatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Subhanaka la ilma la alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, yang utama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan subuh pagi ini, dari sekian banyak manusia yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang dilembutkan hati, diringankan langkah, dan diberikan kesempatan untuk hadir di Masjid Al-Huda ini dalam rangka melaksanakan fardu subuh berjamaah. Maka mudah-mudahan kita berharap dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap langkah kita hadir di tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita berharap yang mungkin di antara kita yang lagi mempunyai suatu masalah, persoalan, apapun kesulitan, semoga wasilah hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah cara Allah untuk menghadirkan pertolongan dalam setiap kesulitan kita. Salawat dan salam tetaplah terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya, indahnya mengingat kematian. Hidup kita di dunia ini memang tidak lama, singkat, cepat, dan sebentar. Kulun alaiha fan, sesungguhnya setiap manusia yang hidup sesungguhnya dalam keadaan fanah, sementara. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua juga akan jumpa dengan yang namanya kematian. Sehebat apapun kita bersembunyi di benteng yang kukuh misalnya, tapi kalau sudah jadwal kematian itu hinggap dan datang kepada kita, maka kita tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu, di antara sikap orang beriman yang paling cerdas dalam hidupnya, kata Nabi Muhammad SAW, adalah mereka yang paling banyak ingat mati
dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kematiannya. Mereka yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Oleh karena itu, yang pernah kita lihat orang-orang yang telah wafat mendahului kita, apa yang kita lihat itu haruslah menjadi ibrah, pelajaran untuk kita, agar kita saat dalam kehidupan kita untuk banyak mengingat tentang kematian. Harus ingat dengan kematian itu, hadirin. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, tapi mati adalah awal kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan seseorang itu yang sudah menyiapkan bekal terbaik dan dalam hidupnya dia menanti jadwal kematiannya. Dan saat dia kembali bertemu dengan jadwal kematiannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kelembutan. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah, fathulil fi ibadi wadhulil jannati. Kenapa disebut dengan mutmainnah? Dia tenang. Kenapa dia tenang? Karena selama hidupnya dia jadikan setiap detik-detiknya sebagai perilaku yang baik, bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika hari ini kita masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, maka kita harus selalu ingat bahwa yang paling dekat dengan kita adalah jadwal kematian kita. Yang dekat dengan kita bukan pasangan kita, yang dekat dengan kita bukan saudara kita, yang dekat dengan kita bukan instansi tempat kita bekerja, tetapi yang dekat dengan kita yaitu jadwal kematian kita. Kenapa disebut dengan mutmainnah? Dia tenang. Kenapa dia tenang? Karena selama hidupnya dijadikan detik-detiknya sebagai perilaku yang baik, bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus ingat, mungkin Allah masih memberikan umur pada kita karena dosa kita masih banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia kita ini kita banyak bertobat, minta ampun kepada Allah, banyak menangis. Jadi ketika kita ingat dosa kita di masa lalu, kemudian tiba-tiba air mata menetes menangis, seketika itu kita mohon ampun kepada Allah, kemudian kita mengucapkan kalimat astagfirullah. Maka di saat itu, hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, ketika kita mengucapkan astagfirullah itu maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah kita minta sama Allah agar dosa kita di masa lalu diampuni Allah dan ditutup aib kita di masa yang dulu. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua, istighfar itu maknanya adalah kita meminta kepada Allah agar dibimbing oleh Allah agar tidak kembali kepada dosa yang pernah kita lakukan
pada waktu dahulu. Kita ini makhluk yang paling banyak dosa. Kullu bani Adam khata'un. Sesungguhnya manusia pasti melakukan dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang telah melakukan dosa itu adalah orang yang bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, makanya setiap habis sholat itu kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Cukup enggak? Ya tidak cukup. Kalau kita lihat yang wajib selama sholat, misalnya ada 5 kali dalam sehari, berarti kalau 3 kali 5 berarti 15 kali. Kita butuh kalimat istighfar lain selain istighfar ba'da sholat. Kapan itu? Yaitu kapanpun, dimanapun kita berada. Bagaimana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kurang dari 100 kali untuk mengucapkan kalimat istighfar setiap harinya. Itu Rasulullah. Nabi Rasul surganya sudah pasti, hisabnya aman, dosanya dimaksum tidak ada dosa, amalnya begitu banyak, tapi setiap hari tidak pernah kurang dari 100 kali untuk mengucapkan istighfar kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita bukan nabi, kita bukan rasul, surga kita belum jelas, hisab masih menegangkan, dosa banyak, amal sedikit. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, melihat, mengingat bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk beristighfar, ya, sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari, ya. Jadi sebaik-baiknya istighfar itu, ya, kita lakukan di saat yang mustajab, yaitu setelah melakukan sholat tahajud, ya. Kita istighfar, mengucapkan astagfirullah, 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 ya, sampai menjelang azan subuh. Ya, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di ujung malam dia memohon ampunan kepada Allah Tuhannya yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Dia memperbanyak istighfar kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman itu tidak takut mati, tapi tidak juga mencari mati. Tapi orang yang beriman itu selalu menyiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematiannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik-baiknya bekal untuk dibawa ke akhirat yaitu adalah bekal takwa. Oleh sebab itu, marilah kita memperbanyak amal ibadah kita, mengerjakan apa yang diperintah Allah, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita, ya, dapat selalu mengingatkan kita, diri kita untuk mengingat selalu dengan kematian. Mudah-mudahan dengan kita selalu ingat dengan kematian, kita selalu memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kita kelak untuk menghadapi kematian, untuk hidup selanjutnya di akhirat kelak yang kekal dan abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.